Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, sehat semuanya. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan materi kita tentang dimensi 3, yaitu pada pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang jarak titik terhadap bidang. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, pada pembelajaran ketiga ini kita akan membahas dulu tentang pengertian jarak titik ke bidang. Coba Anda perhatikan, jika kita memiliki bidang alfa dan satu titik A misalkan, maka seandainya titik A itu kita proyeksikan ke bidang alfa dan akan menembus bidang alfa, maka titik tembusnya tadi kita namakan dengan A aksen, maka ruas garis A aksen itulah yang disebut dengan panjang atau jarak titik A terhadap bidang alfa. Jadi A tadi diproyeksikan sehingga menembus bidang alfa dan titik tembusnya dinamakan A aksen. Di sini jarak dari atau jarak ruas garis A aksen inilah yang disebut dengan jarak titik A terhadap bidang alfa. Coba seandainya kita punya balok A, B, C, D, E, F, G, H. Tentunya kalian paham gambar baloknya, kemudian kalian kasih nama. Nah, seandainya pada balok tersebut saya akan memberikan contoh nih. Pada titik A kita bisa lihat proyeksi titik A terhadap bidang BCFG atau BCGF. Nah, kita bisa lihat proyeksi titik A terhadap bidang BCGF adalah titik B. Kita bisa bandingkan bagaimana proyeksi titik A terhadap bidang CDHG. Proyeksi titik A terhadap bidang CDHG adalah titik D. Coba kita kasih contoh lagi. Proyeksi titik A terhadap bidang EFGH. Nah, proyeksi titik A terhadap bidang EFGH tentunya Anda bisa menentukan, bukan? Ya, silahkan. Jadi di sini kita bisa menentukan jarak dari titik A ke bidang alfa tersebut, yaitu ruas garis A aksen, di mana A adalah proyeksi dari titik, di mana A aksen adalah proyeksi titik A terhadap bidang alfa dan A aksen ini adalah titik tembusnya terhadap bidang alfa. Contoh, misalnya, nih perhatikan ya, saya punya bidang atau punya kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Perhatikan di situ. Jika panjang rusuk A, B, C, D, E, F, G, H itu diketahui 8 cm, kita tentunya bisa menghitung jarak titik C ke bidang B, D, G. Coba perhatikan. Setelah kita gambarkan, kita kasih nama sudut-sudutnya, titik sudutnya, maka kita akan bisa mencari bidang BDG-nya terlebih dahulu. Gambarkan bidang BDG-nya. Kemudian tentukan titik proyeksi dari G-nya. Kita kasih nama G aksen. Dari situ sudut C kita tarik garis tegak lurus terhadap garis ruas garis GG aksen. Di sini G aksen yang merupakan titik tembus atau proyeksi dari G tadi merupakan perpotongan dari diagonal bidang alas ABCD. Kalian bisa lihat di papan bagaimana menentukan panjang atau jarak titik C ke bidang BDG. Sebelumnya kita hitung dulu berapa panjangnya GG aksen. Nah, untuk menghitung panjangnya GG aksen dengan pertolongan teorema Pythagoras kita bisa menentukan di sini bahwa pada segitiga CGG aksen diketahui panjangnya CG adalah 8, kemudian panjangnya
CG aksen adalah 4 akar 2. Kenapa 4 akar 2? Karena setengah dari diagonal bidang. Sehingga dengan bantuan teorema Pythagoras, segitiga CGG aksen yang siku-siku di C bisa kita tentukan panjang GG aksennya. Nah, dengan menggunakan bantuan teorema Pythagoras, maka panjangnya GG aksen adalah akar dari CG kuadrat ditambah CG aksen kuadrat. Tadi panjangnya CG kuadrat adalah 8. Kalau kita kuadratkan, kemudian panjangnya CG aksen adalah 4 akar 2 sehingga kita kuadratkan. Jadi panjangnya ruas garis GG aksen adalah akar dari 64 ditambah 32 atau akar dari 96. Kalian tentunya tahu akar dari 96 adalah 4 akar 6. Sampai di sini mungkin sudah paham. Kita bisa melanjutkan lagi karena ini belum selesai. Kita baru menentukan panjangnya GG aksen ya. Kita di sini mau menghitung panjangnya ruas garis CC aksen. CC aksen ini merupakan ruas garis yang tegak lurus terhadap bidang BDG. Nah, bagaimana menghitung CC aksen? Kita lihat dengan mengacu pada luas segitiga ya. Kita dengan menggunakan pendekatan luas segitiga, maka kita mendapatkan bahwasanya GG aksen dikalikan CC aksen itu sama dengan CG aksen dikalikan CG. Kemudian GG aksen tadi sudah diketahui 4 akar 2, 4 akar 6, sorry. Kemudian CC aksen yang kita cari, sedangkan CG aksen diketahui 4 akar 2 dan CG diketahui 8. Sehingga nilai CC aksen adalah 4 akar 2 dikalikan 8 dibagi 4 akar 6. Sehingga kita bisa selesaikan, kita hilangkan pembilang penyebut yang sama, sehingga yang tersisa akar 2 kali 8 dibagi akar 6. Akar 6 penyebutnya kita rubah menjadi akar 2 kali akar 3, sehingga yang tersisa adalah 8 per akar 3. 8 per akar 3 ini kita rasionalkan, sehingga kita mendapatkan nilai 8 per 3 akar 3. Cukup? Ada pertanyaan? Terima kasih.